Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Supandi Puji, unit kerja dari SMA Negeri 1 Bumiayu, calon guru penggerak angkatan 10. Koneksi antar materi modul 2.1, yaitu tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yaitu suatu usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu adalah serangkaian keputusan masuk akal, common sense, yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Tomlinson 2001. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Kedua adalah kebutuhan belajar. Dalam kebutuhan belajar ini adalah memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang ketiga adalah suasana belajar. Untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Yang keempat adalah penilaian. Dalam melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment. Dan yang terakhir, yang kelima, diferensiasi dapat dilakukan melalui diferensiasi konten, produk, dan proses. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran yang didasari oleh kebutuhan murid melalui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 strategi pembelajaran, yaitu 1. Diferensiasi konten, di mana mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Ini dapat dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret, abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa. Profil belajar siswa sesuai dengan gaya belajar, audio visual atau kinestetik. Yang kedua adalah diferensiasi proses, yaitu usaha untuk membuat atau membantu murid memahami materi pembelajaran, di mana usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberikan beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk ini adalah tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, di mana produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran.
baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi. Pertunjukan pidato, misalnya diagram dan lain-lain, yang dapat mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Identifikasi kebutuhan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, yaitu lambat, cepat, konkret, abstrak, mandiri, bantuan, minat murid, profil belajar murid yang meliputi gaya belajar, latar belakang, dan kecerdasan. Yaitu pertama adalah kesiapan murid. Dalam kesiapan belajar murid ini adalah readiness adalah suatu kapasitas untuk mempelajari materi transformatif, konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur ke terbuka atau open-ended, dan tergantung kemandirian, dan lambat menjadi cepat. Sedangkan dalam minat belajar, maka terdapat cocokan, yaitu mencari kecocokan koneksi antar materi pembelajaran, di mana menjembatani, yaitu menjembatani ke pengetahuan awal dengan pengetahuan baru, dan memotivasi yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga adalah dalam profil belajar murid, maka perlu mengidentifikasi lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, kemudian pengaruh budaya dari santai menjadi terstruktur, pendiam ke ekspresif, personal ke impersonal. Gaya belajar murid juga dengan mengidentifikasi, yaitu bisa visual, belajar dengan melihat, auditorium, belajar dengan mendengar, kinestetik, belajar sambil melakukan, kecerdasan majemuk atau multi intelligent, visual ke spesial, musikal, bodil, kinestetik, logil, matematika. Dalam kaitan antar materi dengan modul sebelumnya, yaitu yang satu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat. Sesuai dengan perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan antar materi yang kedua adalah dengan mengaitkan nilai dan peran guru penggerak. Bahwa pembelajaran berdiferensi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Dan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran,
menggerakkan komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak, yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Kaitan dengan budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, yaitu komunitas belajar. Setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengungkapkan pendapat. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru tetap mengapresiasinya. Guru penggerak, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang dia kuasai. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi, tetapi mencapai kesuksesannya. Adanya bentuk keadilan dan bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Dan guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar membentuk dan menciptakan kelas yang efektif, sehingga guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Demikian paparan dari komunitas antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.